Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Kalangi, kelas B1 Farmasi 2018, ingin menampilkan video singkat mengenai salah satu obat anti epilepsi. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu epilepsi. Otak kita mengirimkan pesan elektrik pada tubuh kita sehingga kita dapat bergerak dan berpikir. Epilepsi berasal dari cetusan ketidaknormalan jaringan neuron yang disebabkan oleh lepasnya muatan listrik abnormal yang berlebihan di neuron-neuron. Itu seperti badai elektrik yang sangat besar. Epilepsi dapat merubah penglihatan, gerakan, dan perasaanmu. Epilepsi dapat diobati dengan beberapa jenis obat, salah satunya yaitu golongan barbiturat. Barbiturat merupakan golongan obat anti-epilepsi dan merupakan asam lemah lipofilik serta terdistribusi baik ke otak. Banyak barbiturat dapat menyebabkan kejang. Barbiturat yang berguna secara klinis untuk terapi epilepsi yaitu fenobarbital, mefobarbital, dan primidon. Pada tahun 1952, primidon diperkenalkan pertama kali sebagai obat anti-epilepsi baru. Primidon dianggap lebih kuat daripada fenobarbital dan barbiturat lainnya. Namun, minat untuk terapi ini berkurang setelah ditemukan bahwa fenobarbital adalah metabolit dari primidon. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan struktur dengan mekanisme kerjanya. Yang pertama, kurangnya gugus karbonil pada posisi 2 cincin primidon menyebabkan primidon tidak larut dalam air berbeda dengan fenobarbital. Yang kedua, gugus fenil pada posisi 5 menyebabkan aktivitas antikonvulsan maksimal. Substitusi fenil dengan gugus alkil dapat memperluas spektrum antikonvulsan. Substitusi metil atau gugus etil pada posisi 3 dari molekul ini juga dapat meningkatkan aktivitas antikonvulsan. Mekanisme kerja dari golongan barbiturat yaitu mempotensiasi efek GABA dengan mengikat reseptor GABA A di lokasi terdekat dan meningkatkan aliran klorida melalui saluran. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Ini merupakan asam gamma aminobutirat atau GABA yang merupakan penghambat neurotransmitter untuk mengurangi sinyal listrik. Ini adalah reseptor GABA. Ketika GABA berikatan dengan reseptor, reseptor akan terbuka sehingga memungkinkan ion klorida masuk. Ion ini yang dapat menghentikan aliran sinyal listrik. Ketika barbiturat mengikat reseptor GABA, maka akan memperpanjang durasi reseptor tetap terbuka dan ion klorida lebih banyak masuk sehingga aliran listrik terhenti. Selanjutnya, kita masuk pada metabolisme pirimidon. Perjalanan awal obat dimulai dari saluran pencernaan. Di dalam lambung, obat mengalami tahap pelepasan dan perubahan bentuk hingga ke partikel terkecil sehingga dapat dengan mudah diabsorpsi. Obat-obat yang tidak dapat diabsorpsi di lambung akan menuju usus untuk diabsorpsi melalui vili-vili yang terdapat pembuluh darah. Selanjutnya, primidon akan terdistribusi di hati untuk dimetabolisme. Primidon dimetabolisme dengan pembukaan cincin menjadi feniletilmalondamid atau PEMA dan melalui oksidasi menjadi metabolit aktif fenobarbital. Waktu paruh pirimidon, PEMA dan fenobarbital masing-masing adalah 3-12 jam, 24-60 jam, dan 2-5 hari. Pirimidon diindikasikan untuk pengobatan awal atau penunjang kejang parsial sederhana, parsial kompleks, dan tonik klonik. Sedangkan kontraindikasi dari pirimidon yaitu hipersensitivitas dan kehamilan. Selanjutnya, saya akan membahas efek samping dari primidon. Primidon dapat memicu kerja enzim yang dapat meningkatkan aktivitas enzim hepatik pada janin.
yang mengakibatkan defisiensi vitamin K. Obat ini dapat memicu degradasi vitamin K pada janin karena dapat menembus plasenta. Oleh karena itu, diberikan vitamin K 20 mg per hari untuk mencegah risiko pendarahan neonates. GABA merupakan neurotransmitter yang memegang peranan penting dalam gejala-gejala pada gangguan jiwa. Fungsi utamanya yaitu menurunkan aurosol dan mengurangi agresi dan dalam eksitasi. Kelebihan GABA dapat mengurangi rangsang seluler, sedasi, dan gangguan memori. Selanjutnya, glutamat yang merupakan neurotransmitter eksitatori utama. Fungsi utamanya yaitu pengaturan kemampuan memori dan memelihara fungsi otomatik. Gejala defisiensi glutamat yaitu gangguan memori, low energy, distraktibilitas, dan skizofrenia. Nah, dosis yang dianjurkan untuk dewasa dan anak di atas 8 tahun yaitu dosis awal 100-125 mg per hari menjelang tidur selama 3 hari, kemudian ditingkatkan menjadi 100-125 mg dalam dosis terbagi selama 3 hari hingga mencapai dosis 250 mg 3 kali sehari. Dosis maksimumnya yaitu 2 gram per hari. Selanjutnya, mengenai interaksi primidon dengan obat lain, primidon dengan karbamazepin dapat menurunkan kadar primidon. Interaksi primidon dengan fenitoin dapat menurunkan kadar primidon. Interaksi primidon dengan asam valproat dapat meningkatkan kadar primidon. Sedangkan interaksi primidon dengan obat lain seperti isoniazid dan nikotinamid dapat menurunkan metabolisme primidon. Demikian video singkat mengenai obat anti-epilepsi primidon. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.